di RT 03 RW 05, ada Pak RT, ada para tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang tidak sempat saya sebutkan satu namanya. Tapi saya yakin kita berkumpul di sini adalah untuk sama-sama membangun wilayah kita ini, khususnya RT 03 yang baru saja kita mengharapkan dari RT 01 dan RT 02 ya. Bapak Ibu yang saya banggakan, warga RT 03, program Fiskamling ini sebenarnya bagaimana disampaikan oleh saudara-saudara, sebenarnya ini program sudah lama sekali. Sejak kita mulai mungkin Fiskamling ini sudah ada, zaman dahulu kala sudah ada, hanya karena mungkin tergerus oleh kesibukan perubahan zaman akhirnya sempat terlupakan. Tapi sesuatu yang bagus pasti akan diingat kembali. Alhamdulillah sekarang ini dengan Pak Wali Kota, Pak PJ Wali Kota Muhammad Yusuf menghidupkan kembali, manfaatnya sangat besar. Zaman dulu mungkin sekarang belum baru yang mulai lagi jalankan. Dulu ada satu orang atau dua orang hansip yang ditugaskan untuk bertugas di pos ronda. Dan alhamdulillah dengan adanya Pak Hansip relatif aman wilayah kita. Dulu mungkin belum ada narkoba, yang ada maling. Ya, saya masih ingat waktu masih kecil itu, kalau sudah bunyi dulu kentongannya kentongan kayu yang besar itu. Kalau sudah dipukul itu sama kepala desa di situ, harus datang, kalau tidak kita kena rotan nanti. Zaman dulu. Alhamdulillah sekarang Pak Wali Kota, apalagi dalam rangka menghadapi bulan-bulan pilkada ini, maka kita dikalahkan kembali Fiskamling ini. Saya berharap nanti sebenarnya semua RT RW kemarin penegasan terakhir Pak Wali Kota itu terakhir waktu di Rujab ya, sekitar 3 hari yang lalu kita dipanggil apa di sana. Diharapkan kepada semua RT atau RW untuk berkolaborasi dengan warganya untuk membangun Fiskamlingnya. Ya, adapun kalau tidak sempat atau belum mampu membuat Fiskamling, ya itu belakangan. Tetapi yang jalan adalah Fiskamlingnya, sistemnya, keamanan lingkungan. Walaupun belum ada pos rondanya, mungkin bisa di salah satu teras rumah warga kita kumpul di situ. Tetapi ada Fiskamling yang berjalan, kemudian ada patroli malamnya sebelum kita tinggalkan pos ronda itu. Jadi ini mungkin inti dari Fiskamling itu. Alhamdulillah kita sudah rasakan manfaatnya banyak sekali, khususnya di Kelurahan Anawai ini. Saya 2 minggu lalu saya monitoring di salah satu pos ronda di Kelurahan Anawai, dapat laporan, Pak, sebelum ada Fiskamling ini hampir tiap malam itu anak keluar masuk ke orang yang tidak kenal, anak muda bawa motor, tidak tahu berhenti di tempat gelap atau bikin apa. Ketika kita datangi lari kabur ke motor. Tapi setelah kita galakkan kembali Fiskamling ini, alhamdulillah tidak ada lagi, tidak dijadikan lagi tempat pelintasan. Ya kami berharap, ya, saya mewakili Pak Wali Kota dan semuanya, mewakili semua warga masyarakat ya, terutama ya, Fiskamling ini berjalan. Dan pada saat kita melaksanakan Fiskamling ini, kita lakukan patroli minimal 1 kali di wilayah-wilayah yang kita anggap rawan. Apalagi berdasarkan laporan Pak RT tadi, di RT 3 ini, RT Pemekaran ini ternyata 300 KK ya, sangat padat sekali. Ini salah satu manfaat galakan Fiskamling. Mungkin sebagian tempat orang melaksanakan Fiskamling itu mereka ya poskonya di pos ronda, tetapi tidak keliling. Nah, ini yang tidak diharapkan sebenarnya seperti ini. Bukan hanya main kartu, main domino di sini, tetapi di tempat lain yang di sana, di ujung sana terjadi kemalingan. Nah, ini kita harapkan Fiskamling yang berjalan, Pak. Jadi itu pengarahan dari Pak Wali Kota. Bapak Ibu yang ya, yang saya hormati, perlu saya sampaikan, ya, saya tegaskan kembali, mungkin ada sebagian bertanya-tanya tentang legalitas dari Pak RT ini. Saya ingin sampaikan, Pak RT ini alhamdulillah per 1
Juli sudah resmi diangkat sebagai Ketua RT 03 RW 05 ya, Kelurahan Alawai sebagai pemekaran dari RT 01 dan 02 dan 5. Alhamdulillah SK-nya sudah ada di kantor, tetapi karena belum sempat karena kesibukan ini saya sebelum sempat pulang rumah tadi, saya masih di mobil, Pak RT menelpon. Sebenarnya saya sudah ingin sekali pulang tidur, tetapi saya pikir Pak RT menelpon, saya lihat semangat Pak RT ini dengan warga di sini. Alhamdulillah baru 1 bulan terbentuk RT-nya sudah bisa membuat satu pos ronda yang saya sangat apresiasi sekali ya, lengkap ya, ada meteran listriknya, ada dengan untungannya. Alhamdulillah. Nanti kita harapkan nanti Pak RT nanti ada nanti strukturnya di sini ya. Setelah nanti sebagaimana disampaikan Pak RT tadi sudah ada petugas-petugasnya, ada strukturnya nanti. Nanti setelah ada strukturnya nanti ada daftar petugas rondanya itu bisa dipajang di sini. Jadi saya sangat semangat sekali tadi mau datang. Belum sempat saya pulang ke rumah. Ya. Saya dengar kemajuan sudah ada laporan bahwa masing-masing sudah sedang proses pembuatan pos kami juga. Alhamdulillah. Dan itu sudah saya laporkan juga semua pimpinan. Ya, ada RT Pemekaran 3 langsung ada. Karena kemarin Pak Kepala Pelurah sudah ada RT punya pos kamling, walaupun yang menjadi baru ini. Selopang yang 2 itu proses pembuatan. Itu sudah dipantau oleh Pak Wali Kota. Alhamdulillah. Dan kita bisa berkunjung ke alhamdulillah. Nanti saya segera dilaksanakan siskamlingnya Pak. Ya, siskamlingnya untuk sama-sama menjaga. Karena kita punya wilayah Alawai ini wilayah sama seperti tempat tinggal saya Pak di Barugasan di Batu Bangga. Satu kelurahan tetapi bisa menjadi satu kecamatan. Karena di dalamnya itu ada sekitar 15 perumahan. Ya. Satu perumahan itu bisa sampai 100 kakak. Ya. Jadi tugas kita memang di sini agak lumayan kompleks Pak RT. Jadi saya harapkan dengan kolaborasi seperti ini, kekompakan seperti ini, insya Allah kita semua bisa menjalankan apa yang kita inginkan. Kita inginkan adalah wilayah kita menjadi wilayah yang aman, nyaman, sehingga kita bahagia tinggal di dalamnya. Mungkin itu bapak-bapak ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi saya berharap bisa kita menjaga kekompakan kita. Mudah-mudahan ini bisa jadi RT ke depan ya, contohan ya. Apalagi kalau sampai Paluran nanti ada kebun PKK-nya, pada saat lomba nanti ya kita pakai ya, seperti waktu lalu, tahun lalu kita pakai RT yang RW 04 ya. Nah, di situ lengkap juga Pak, ada kebun, dia punya pos ronda, di sampingnya itu ada dia punya pemuda sewisma. Kemarin kita lomba tingkat provinsi, tingkat kota kita juara 1, tingkat provinsi sebenarnya kita juara 1. Hanya kita harus mengerti, kita mengalah dengan pimpinan kita yang sebelumnya. Kita juara 2. Saya berharap nanti kalau kekompakan seperti ini bapak-bapak, saya optimis bisa jadi contohnya. Apalagi ini nanti sudah ada SK, nanti lomba poskap satkamling ya. Satkamling sudah ada SK nanti ya. Nanti teknisnya apa, technical meetingnya nanti akan mungkin pekan depan, tetapi timnya itu sudah ada. Satu pasti penyampaian dari asisten 1, beliau sendiri ketuanya. Yaitu salah satu syaratnya bahwa setiap kelurahan itu minimal ada 11 pos kamling yang diajukan. Kalau tidak tercapai 11 kelurahan, tidak akan ikut dan kelurahan itu. Jadi harus ada 11 pos kamling. Jadi nanti Pak Lurah nanti yang mendata ini pos kamling yang dibutuhkan. Nanti dari 11 pos kamling itu diseleksi, yang mana nanti satu yang menjadi andalan. Jadi nanti pos kamlingnya tidak pun mewah-mewah sebenarnya, asal lengkap di dalamnya. Dan salah satu indikator yang terbesar adalah keaktifan warganya di dalam, partisipasi warga itu yang paling tinggi poinnya. Ya, kalau saya melihat dengan kondisi seperti ini, insya Allah bisa masuk di RT Kesetia. Walaupun masih baru, saya berharap. Intinya dalam suatu wilayah adalah kekompakan, kolaborasi, menghilangkan sekat-sekat. Tidak ada batasan sekat etnis, tidak ada sekat jabatan. Sama-sama di sini ada Pak RT yang komandannya, insya Allah.
ada di atas PRT, ada PRW, ada kemudian kalau untuk lagi PRW ada pelurah, untuk pelurah ada camat. Insya Allah kami yang sifatnya membangun, kami tidak akan segan-segan juga untuk membantu di RT manapun wilayah kecamatan Wawa. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas saya kagum sekali di sini. Masya Allah. Atas kesempatan Bapak-Bapak, semoga bisa terjaga suasana seperti ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Camat Wawa, yang saya hormati Pak Wakil Kamtibmas, Pak RT, kebetulan di malam juga hadir Pak RT 5, rekan-rekan masyarakat RT 325 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, nikmat, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita semua dapat hadir malam ini bersama-sama melihat dan sekaligus meresmikan pos Sakamling yang ada di RT 325. Lihat namanya itu ada Perembuan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keselamatan selalu tercurah kepada beliau, kepada para keluarganya, juga orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada utamanya Komandan Pak RT yang telah bekerja menyatukan masyarakat dalam bahu-membahu menyukseskan program pemerintah, yang salah satu ini yang saya lihat Siskamling di Kota Kendari. Lalu pula juga saya berterima kasih kepada warga masyarakat RT 3 yang telah menyambut dengan baik kami malam ini. Saya lihat ada kopi, ada cemilan, alhamdulillah, masya Allah, kabar. Perlu kita ketahui bersama bahwa Siskamling ini adalah embrionya itu dari masyarakat, bukanlah petunjuk atau perintah dari pimpinan. Kami hanya menghimbau. Siskamling dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah salah satu bentuk prakarsa masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Di situ intinya adalah prakarsa masyarakat itu sendiri. Lalu pula juga saya menyampaikan kepada masyarakat, khususnya yang di RT 3 ini, RW 5, melalui Pak RT, di samping kita juga mengaktifkan Siskamling, perlu juga kita mengaktifkan karya bakti. Karena apalah artinya kita hidup hanya jaga keamanan tapi tidak jaga kebersihan juga. Hanya perlu juga media Siskamling bisa kita jadikan sarana untuk berdiskusi. Karena Siskamling itu prinsipnya menjaga negeri, mempererat persaudaraan. Ini bisa jadi sarana kita untuk berdiskusi sesama keluarga. Kira-kira kita mau apa kita punya kampung? Mungkin bisa kita lihat, oh di sini Pak masih kurang ini, mungkin kita nanti di Musrenbang kita akan ajukan ke Palura dan Pak Camat. Kira-kira apa yang kita butuhkan di sini? Utamanya kita tahu wilayah kita ini Kelurahan Awai adalah wilayah yang seksi. Kenapa saya bilang seksi? Karena di sini wilayah ini terus berkontraksi, berkembang. Bisa kita lihat dengan banyaknya perumahan-perumahan pengembang. Tapi itu juga tidak luput kita akan dapat masalah apabila ada kekeliruan dalam pengelolaan lingkungan. Untuk itu kita semua harus bisa mengantisipasi. Jangan kita bergerak setelah bencana datang, tapi kita persiapkan sebelum bencana itu datang. Nah, salah satu caranya kita memperbaiki dan merawat sarana dan prasarana yang telah dibuat oleh pemerintah. Drainase yang rusak, kita bergotong royong memperbaiki. Yang tersumbat, bergotong royong kita memperlancar. Nah, itu. Lingkungan kita
Kalau bisa, saya lihat ini tadi, minta maaf, saya langsung datang lihat gotnya dulu, ternyata banyak aksesoris di dalamnya. Nah, itu perlu menjadi perhatian kita bersama. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, marilah kita mengaktifkan sistem keamanan lingkungan di wilayah masing-masing, serta menjaga kebersihan lingkungan kita dan menjaga ukhuwah atau persaudaraan sesama warga RT 3 RW 5 Kelurahan Nawai, Kecamatan Wawo. Terima kasih. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama kami di sini, khususnya RT 03, sudah kurang lebih 1 bulan, alhamdulillah hampir setiap minggu kita kerja bakti. Cukup kesadarannya luar biasa. Yang pertama kami lakukan sana itu kita perbaiki jalan yang sudah lubang, kemudian ada yang got itu Pak Lurah, Pak Camat, dengan kesadaran warga, uangnya lagi sendiri. Ini lagi, ini karena mau maaf, setiap hari itu dibawa pasir apa segala macam, jadi bahkan ada yang keluar uang pribadinya warga di sini dan kita gotong royong Pak Lurah. Kalau ini tadi aksesoris ini, ya malum ini TK. Mungkin rencana insya Allah saya sudah sampaikan tadi, insya Allah panjang umur, sehat-sehat. Hari Minggu lagi saya ajak lagi warga kita cari-cari keringan, karena saya kira bapak-bapak sini sangat paham, semua orang tidak ada mau kotor, karena kebersihan itu bagian dari iman. Kalau kita sholat katanya, kalau tidak bersih gimana? Jadi mungkin itu Pak Lurah, terima kasih banyak sudah mengingatkan Pak Camat, dan itu ya saya selalu himbau, tolong mari kita jaga kebersihan, ketentraman, keamanan kita di dalam semua ini kita bersaudara, dan itu indah pada akhirnya. Barangkali itu Pak Lurah. Mungkin ini juga karena terkait dengan babi Ketimas ya, keamanan masyarakat ini Pak Babi Ketimas bisa menambahkan sedikit ini sebelum sekaligus kita akan mulai. Dan saya tambahkan tadi Pak Lurah, siapa yang akan memberikan karena kita sudah susun aturannya ini, kita sepakati bersama. Sebelumnya itu sebelum kita menjelaskan Pak Babi Ketimas, jadi itu kita bagi per malamnya itu kurang lebih 10 orang. Lalu kemudian aturannya yang kita sepakati secara bersama, yang pertama jam 9 sudah berada di pos, kemudian portal itu jam 12 tutup, setiap tamu harus wajib melapor ke pos, menitipkan identitas, kalau tidak panggil keluarganya di dalam, tidak boleh menantang itu. Kemudian masing-masing kepala regu yang bertugas dan kepala kelompok mengkoordinir anggotanya, membagi 2 kelompok atau 3 kelompok, kalau 10 orang bisa 3-3, memantau daerah-daerah yang ditugaskan yang perlu, yang rawan, kemudian mempersiapkan akomodasi masing-masing, termasuk peralatan, yang antaranya mungkin dari dari dulu hansip ada juga saya siapkan itu. Nah, lalu kemudian juga menyiapkan senter, dan kita sepakati memastikan melepaskan jam tugas adalah merasa aman seluruh warga, karena itu juga ada konsekuensi di situ. Ketika kita jaga itu malam, baru ada apa-apa yang akan diperiksa adalah yang bertugas. Jadi mungkin itu yang kita barangkali yang kita tambahkan itu nanti dibikin baleho ini, baleho Pak Lurah, Pak Camat secara paten. Ya, baik. Untuk lebih jelasnya Pak Babi Ketimas dengan hormat saya silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan rahmat Pak Camat Wawo sama berbahagia, dan hormati juga Pak Lurah Nawai, Pak RT 03, Pak RT 05, yang mungkin kurang RW yang saya tidak lihat ini, bersama bapak-bapak yang sudah hadir menyempatkan waktu, kita duduk
bersama di pos Kamling yang kita banggakan, yaitu pos Kamling Teporong 2. Iya, RT 03 RW 05. Tentunya ini adalah keberhasilan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang keamanan tentunya adalah tanggung jawab kita bersama, bukan cuma diserahkan kepada kami petugas dalam hal ini Babinkan Tipmas, tetapi yang kita butuhkan adalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Inilah peran sertanya warga sehingga kembali Posat Kamling, apa tadi yang disampaikan Pak Camat betul sekali, ini sebenarnya program sudah lama, tapi kembali dihidupkan, dan ini mudah-mudahan berdampak positif untuk kita yang ada di lingkungan, khususnya di Kelurahan Anawai. Iya. Harapan saya besar ke depan, mudah-mudahan pos Honda ini bukan cuma sekedar program atau seremonial, tetapi bagaimana item per item apa yang disampaikan, edukasinya tolong nanti kita sama-sama sharing supaya pemahamannya warga bertambah lagi ilmu. Ya, bukan berarti saya yang memahami tentang ini, tidak. Yang harus kita tahu tentang perpolnya untuk pos Kamling ini masih di Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang PAM Swakarsa. Ya, di mana di dalamnya termasuk ada Satkamling. Kalau dulu pos ronda, nah sekarang Bapak Ibu bahasanya namanya adalah pos Satkamling. Jadi supaya lebih paham apa itu pos Satuan Keamanan Lingkungan. Nah, itulah peran sertanya Bapak-bapak RT RW bersama dengan warganya, perangkat desa yang ada di lingkungan itu untuk bagaimana menjaga lingkungannya saja di sekitar sini. Ya, suasananya terbatas untuk lingkungannya, umpamanya wilayahnya Pak RT 03 berarti wilayahnya Pak RT 03, wilayahnya RT-nya Pak Adi Samsul RT 05 di situ. Masing-masing bertanggung jawab. Jadi kami minta tolong dibikinkan struktur supaya ada pegangan. Nah, tolong juga kami juga didukung Pak Camat dengan Pak Lurah buatkan teman-teman ini yang melaksanakan ronda SK. Sehingga kedepannya tidak ada yang bertanya lagi, kenapa ini, ada apa ini? Nah, tidak ada itu. Yang jelas, saya cuma minta tolong kesadaran untuk keamanan. Seperti apa ini teknisnya yang disampaikan tadi Pak TJ sudah betul. Ini kita sudah lihat di depan mata kita ini ada portal. Ya. Maksud dan tujuannya supaya membatasi ruang geraknya ketika jam-jam kecil, Pak. Sehingga orang yang tidak dikenal, Bapak wajib yang tugas ronda tanya, mau kemana, di mana. Kalau tidak kenal, bahwa tidak ada tujuan yang jelas, minta tolong. Ini sudah jam 3 malam. Ya, seperti apa yang kita bahas kemarin, tolong itu tetap kita sepakati bersama. Supaya menjadi acuan, lingkungannya kita aman, nyaman. Nah, kita juga yang tinggal dalam itu, insya Allah tenang. Ya, biar kita tinggal di mana, kalau tidak nyaman, sedikit-sedikit ayam hilang, nah, sedikit-sedikit penuh orembu, nah itu juga masalah juga itu. Belum selesai satu, ada lagi sampah. Nah, jadi saya minta juga kesadarannya warga, tolonglah mulai sekarang kita biasakan sesuatu hal yang baik, sehingga ini menjadikan contoh untuk kita dan juga orang lain. Dan saya rasa untuk teknisnya, peralatan yang masih kurang Pak RT, tolong nanti step by step saja. Iya, karena ini biar bagaimana swadaya warga, seperti tongkat, saya minta paling tidak ada ya, oke ya. Tongkat itu maksimal ada 4. Waalaikumsalam. Senter paling tidak 2 yang besar supaya cahayanya bisa ujung pukul ujung. Iya. Terus ada borgol paling tidak 1. Tongkat T. Terus ada kotak P3K. Iya. Nah, ini yang harus kita pahami semua. Maksud dan tujuannya P3K kita tidak tahu, kita tidak minta-minta. Ada petugas ronda yang sakit. Iya, siapa tahu bisa kita obati, walaupun cuma sekedar ditiup, ya nggak apa-apa. Yang jelas ada kotak P3K. Terus lagi yang saya lihat ini Pak Camat, karena ada tadi saya baca indikator nilainya, termasuk apa? Dia punya pemadam kebakaran, tabung. Nah, itu juga penilaian itu. Ada jas hujan, paling tidak 1. Ada.
jas hujan. Bisa dicatat-catat nanti Pak TG. Jas hujan ada 1, tongkatnya ada paling tidak 4. Gantungan saya sudah lihat. Ini sudah ada kilometernya, alhamdulillah. Terus termasuk itu tadi yang saya minta. Ketika ada kelebihannya rezekinya bapak-bapak sekalian yang ada di RT 03, saya cuma minta 1, pesantren kita CCTV barang 1 yang bisa connect di HP-nya bapak-bapak. Maksud dan tujuannya kenapa? Supaya jangan lagi timbul pertanyaan siapa yang berbuat apa, naik arisannya. Oke bapak-bapak, tanpa harus kita mencari siapa lagi yang berbuat, siapa lagi yang berbuat. Iya. Saya cuma minta yang penting kesadaran hukumnya kita di lingkungan RT 03 ini kita sama-sama jaga. Ya, seperti apa yang tadi disampaikan Pak Camat dan Pak Lurah. Iya. Kalau kita sudah bersama-sama, insya Allah apa-apa yang baik yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Jangan menunggu waktu, jangan. Ya. Begitu juga di RT 05. Ya, mudah-mudahan Pak Camat dengan Pak Lurah bisa berkenan berkunjung juga di pos kamling kami, Pak. Nah, itu juga swadaya dari bapak-bapak dengan warga di sana. Kemarin saya sudah tanya-tanya sama Pak RT, jumlah kakaknya 316 Pak Camat. Di RT 05 yang baru saja pembukaan. Betul Pak RT? Dan alhamdulillah sudah 2 kasus ya kita tangani ya. Oh 4 nih, alhamdulillah. Lancar ya Pak RT. Iya, berbelanja kasus. Intinya saya bilang tadi, kita saling komunikasi. Iya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu kalau tidak ada informasi. Ya, karena kita ini bukan malaikat atau Superman. Langsung datang muncul ting, tidak ada informasi dia bisa. Selagi masih ada nomor HP saya, kalau masih bisa dikomunikasikan, kita turun ke sana. Saya rasa itu, mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Bila kita berdoa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau pakarnya langsung kena tembaknya. Jadi mungkin kepada saudara-saudara kembali ini kesempatannya Allah, kesempatan yang luar biasa kita bertemu di tempat yang sederhana, pemimpin kita. Mungkin ada unek-unek yang selama ini pada bapak-bapak bisa langsung bertanya, bentar saja. Mau bertanya sama Pak Lurah, Pak Camat, atau sekaligus Pak Bobi Kantimas. Silakan, saya kasih kesempatan pada bapak-bapak. Mari Pak, siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya Pak, hanya saja tentang pemerintahan, tentang hukum, tentang apa? Ada semua sudah lengkap sini. Mari, karena kalau kita misalnya kumpul-kumpul, baru kita diskusi, kayaknya bikin pusing, naik tensi. Karena apa? Saya juga tidak bisa menjawab karena saya tidak sekolahkan itu. Nah, sekarang bagus. Mungkin saja, sebentar saja. Bisa apa saja mau ditanya Pak Camat sama Pak Lurah. Beliau ini terbuka, pemimpin. Ya. Oke Pak, ada Pak. Atau bagaimana ke depan, apa yang kita bentuk, atau bagaimana. Terima kasih. Ah ini Pak Rapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT. Terima kasih Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bobi Kantimas sudah berkunjung ke pos kami. Yang kami mau tanyakan itu mungkin sebagian teman-teman warga RT 03 juga ingin bertanya masalah hal seperti itu karena di wilayah kami ini ada 3 jalan masuk dari jalan besar ke depannya. Kami rencana itu buat portal di depan Bengkel Wahyu yang masuk ke DPR. Di sini sudah jadi, di atas sudah jadi. Nah, rencana itu jam 12 malam kami tutup 2 ini. Agar semua, karena warga RT 03 paling besar itu berada sekitar sini, sampai ke dalam. Jadi yang ini kita buka, jam 12 malam kita tutup, terus kita setiap yang lewat, pasti kita tanya. Nah, kita tidak tahu ke depan nanti kira-kira ada apa. Beda manusia, beda sifat. Begitu ditahan ternyata marah. Ya, kan? Di sisi lain, negara melegalkan kami punya kegiatan. Walaupun kami belum lihat dia punya undang-undang kewajiban seperti apa. Ketika kami tanya, paling Pak RT yang kami panggil, kalau memang dia mengarah kepada kriminal berarti Pak Babin, saya panggil Kaptipas yang kami panggil.
Tapi kalau pelanggaran administratif atau bagaimana, umpamanya dia KTP di luar Sulawesi Tenggara, sudah lama tinggal di dalam, kami tidak tahu. Tiba-tiba kami tahan, cuma mau lihat tinggal di mana, kemudian marah. Kenapa ada hal seperti ini menghalangi saya punya waktu ini? Apa yang harus kami lakukan ketika hal itu terjadi? Yang seperti saya bilang tadi, beda orang beda sifat, mungkin lebih banyak yang inginkan ini lebih baik, tapi kadang ada juga orang yang tidak menginginkan itu. Apalagi mungkin orang-orang sibuk yang pulang subuh. Nah, mungkin itu saja. Siapa yang bisa menjawab? Pak Camat Kepala Lurah Pak Wadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pimpinan Pak Camat. Terima kasih. Sudah kami ya tentang portal. Saya ingat kita terakhir dipanggil Pak Wali paling lalu. Beliau membahas soal portal juga. Beliau kasih contoh di dekat rumahnya dan Kelurahan Bende. Sekarang belum perintahkan pasang portal di situ. Ada 2 jalur, 2 kawan di situ. Pasang portal jadi satu jalur saja nanti. Tergantung nanti pengaturan. Adapun nanti warga, sebenarnya aturan kita itu warga yang baru masuk di situ, dia punya kewajiban melapor kepada pimpinan RT atau RW 1x24 jam. Jadi kalau misalnya dia sudah lama tinggal di situ, terus tidak ditahu, tidak dikenal, itu kesalahan sendiri, salahnya dia sendiri. Tidak melapor, apalagi kalau dia status tamu, Pak. Sudah 3 hari datang di sini, tidak ada laporan sama Pak RT. Kalau kita pun bikin aturan, saya tinggal di kompleks. Pernah zamannya COVID kita pasang portal semua. Oh tidak mau, kalau ketika warga sudah sepakat buat begini, memang tidak ada dia punya secara aturan baik itu undang-undang tidak ada. Tapi ini ada namanya aturan itu kesepakatan warga, masyarakat, masyarakat, dan itu diakui oleh negara. Seperti kalau kondisi seperti ini sudah ada arahan dari pimpinan, kita aktif scambling dan salah satu dia punya instrumen ada pasang portal karena situasi di wilayah itu mengharuskan pasang portal, mau tidak mau semua harus ikut, Pak. Adapun ketika seperti yang diceritakan tadi terjadi seperti itu, maka dia harus disampaikan Pak RT tadi, panggil keluarganya untuk mempersaksikan bahwa dia memang warga di sini, hanya belum melapor. Itu pentingnya itu aturan pemerintah 1x24 jam wajib lapor ketika masuk suatu wilayah. Saya waktu antar anak saya waktu itu mondok di Jawa Timur, sama ustadznya langsung begitu datang masuk langsung ke LP melapor. Itu padahal tinggal di pondok. Nah, gimana kalau kita tinggal yang bukan pondok yang kita tidak tahu lingkungan itu. Pondok itu kan identik dengan orang yang taat, tidak mungkin melakukan itu, tapi tetap evaluasi anak-anak tamat SD 1x24 jam melapor supaya kalau terjadi apa-apa. Sekarang berlaku aturan pemerintah mendekati pilkada, suasana tidak bisa kita prediksi. Ada yang saling memancing, keributan. Kalau terjadi seperti itu, Pak, lakukan saja aturannya. Kalau protes, sampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Kalau perlu sampai ke wali kota. Seperti itu, Pak. Itu dari saya. Kalau memang ini arahan. Berapa hari yang lupa wali kota itu pasang portal. Setiap lorong pasang portal. Apalagi kalau rawan, pasang portal. Dan itu banyak manfaatnya Pak portal itu. Saya waktu minggu lalu, beberapa malam di depan rumah saya itu ada orang datang korek-korek rumput, buka rumput. Sebenarnya kamu dari mana? Orang besar. Pak, saya cari dompet saya. Kamu ini? Saya bilang saya ini PNS. Saya tahu yang begini yang sudah sembunyi. Ya malam, kita masih mempersatanya kamu alamatnya di mana? Di sana di SMA 2. Jauhnya datang kan dompet di sini. Tiba-tiba datang lagi temannya satu. Apa kerjaan? Satu tunggu temanku katanya mau ditonda. Berarti temanmu yang tadi.
Padahal ini pentingnya saya ada portal Pak di kompleks saya, tetapi karena sudah selesai COVID dilepas. Nah, tapi kalau ada portal itu tidak berlaku, otomatis ada berlaku aturan tidak bisa semua berlaku. Akhirnya dikepung warga baru dia mengaku. Saya kasih kesempatan, boleh kamu silakan cari punya barang, tapi sudah seleksi lagi. Kita dijaga. Kalau kita tidak bisa tanggung jawab. Itu. Begitu aja. Itu warga di sini kalau memang kita sudah sepakat seperti ada portal, ini kan kesepakatan masyarakat. Sebelum kita buat itu ada unsur-unsur perwakilan masyarakat. Makanya ketika dipanggil rapat datang, ya, datang, jangan merasa ini kan warga BTN, kita tidak punya hubungan dengan salah. Kita kan tinggal di luar sini, mentang-mentang warga BTN, kita merasa harus lapang rapat. Ketika kita dapat sampaikan aturan kita membuat portal jam 12 malam tutup, ya tidak kenal, kita tidak bukakan portal. Itu teruskan saja Pak RT. Kalau dia mau ribut kan ada polisi, ada tentara yang bisa amankan. Itu kan menjalankan aturan. Kalau sudah dia bertindak anarkis kan ada tugas keamanan. Itu Pak, itu Pak, itu aja untuk saya berikan masukan seperti itu. Terima kasih. Setelah diadakannya pos Satkamling dengan adanya portal ini, tentunya harus kita ada yang namanya kesepakatan bersama. Sebelum adanya ini pos Satkamling, ada hal-hal yang harus kita sepakati bersama. Aturan main masalah ini, ya, semacam itu. Jadi apa yang disampaikan tadi mungkin saya tambahkan saja Pak Camat. Setelah adanya portal, Bapak Ibu sekalian, dengan kesepakatan bersama antara kepala lingkungan, RT RW yang ada di wilayah, kita tinggal menulis di portal itu, tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Tanpa harus kita buang-buang kata-kata lagi, selesai. Tempel di situ. Kalau perlu kasih tulisan paling terang, biar malam jangan lagi banyak rasa. Dia merasa. Nah, yang kayak begitu kan juga salah satu shock terapi. Sehingga ke depannya ketika ada himbauan semacam itu, orang sudah berpikir, oh masuk di sana berarti pos sondanya aktif. Nah, Satkamling ini tentunya mudah-mudahan bisa menjadikan lingkungan kita lebih aman. Ya, apakah itu penempel, apakah itu pendatang, bapak-bapak pasti sudah tahu. Tidak mungkin kalau ibaratnya tetangga samping dengan tetangga di belakang rumah, kita tiap waktu kenal. Tidak masuk akal itu. Biar juga orang gila, ODGJ tetap tidak aku tahu. Iya. Tapi kalau yang pendatang dari luar sana, masuk di wilayah kita, wajib kita tanyakan. Pak, mau kemana Pak? Dengan cara yang humanis, bapak-bapak. Jangan ala-ala. Seolah-olah kayak petugas sono, baru kayak erogan. Jangan. Itu saya tidak anjurkan. Saya cuma minta tolong sampaikan Pak, Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu kami petugas Honda, maaf bisa turun sebentar mengapa kenapa baru dilihat, silakan dengan bahasa yang santun. Ketika kita etikanya kita bagus, insya Allah siapapun yang masuk kalau ditegur semacam itu dia akan merasa oh iya saya juga dihargai, dihormati semacam itu cuma teknis. Adapun nanti kendala-kendala yang aneh-aneh, ada gerakan tambahannya, tolonglah saya ditelepon supaya ada juga saya punya gerakan yang bisa masuk, ya kan, semacam itu. Sehingga kita sama-sama belajar. Edukasi itu harus kita sampaikan. Ketika kita sudah terapkan, ya bagaimana kesepakatannya warga? Apakah ini kita mau bikin kita sepakati bersama atau kita cuma sekedar seremonial? Itu saya bilang tadi. Kalau sudah ketuk palu baru kita sepakat bersama, mau tidak mau suka tidak suka harus kita sepakati. Harus kita taati. Karena ini keputusan bukan 1-2 orang kepala, lebih. Jadi jiwa saling menghargai itu ada. Ya, saya rasa itu. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya, siapa tahu ada lagi yang bapak-bapak yang masih mau menanyakan terkait tentang pos Honda, silakan. Ya, baik sekali. Mungkin sebelum ada yang bapak-bapak, saya dengan masih sambungannya itu Pak Babindo Dimas. Ini alhamdulillah kalau soal tadi itu pengamanan dan lindungannya juga sudah ada. Sekarang saya mau tanya, karena kami juga ini manusia. Kalau ada apa-apa perlindungannya kemana? Siapa yang lindungi kami? Itu mungkin yang perlu, barangkali kita tidak ada niat untuk melakukan hal sesuatu. Yang namanya jaga itu, yang dijaga bukan orang baik-baik. Toh?
Itu apa kalau baik semua mau dijaga lagi, tapi ada orang jahat. Terus saya mau tanya, dia dapat perlindungan dari mana? Yang ditugaskan ini, yang mendapat tugas ronda malam. Demikian, silakan jawab. Oke, jadi mungkin saya serahkan sama Pak Lurah supaya dibuatkan itu tadi. Pertanyaannya susah sekali saya mau jawab sebenarnya. Saya hanya berharap kita minta perlindungan semua pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saya berpesan, memang dalam setiap pekerjaan ada resikonya. Pengalaman baru-baru ini di Punggol kalau tidak salah, petugas ronda itu dimusuh sama anak-anak yang motor. Kira-kira saya mau bertanggung jawab. Jadi semua itu adalah tanggung jawab bersama kita. Makanya saya selalu di grup RT saya selalu sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu ketua RT RW dalam pelaksanaan Siskamling harap menjaga keselamatan diri dan kesehatan. Jangan sampai kita ronda, kita lupa juga keselamatan, kita lupa juga kesehatan. Karena perlu kita pahami bersama, kesehatan itu penting. Jangan sampai gara-gara ronda kita sakit, gara-gara ronda tidak masuk kantor, gara-gara kita ronda juga dibegal. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan keselamatan diri dan keselamatan seluruh warga kita. Masalah perlindungan bisa terjadi apa-apa, kalau ada terjadi apa-apa, yang berhak melindungi dan melayani kita adalah aparat-aparat dari kepolisian. Kami pemerintah bersama-sama masyarakat akan tetap mempertahankan wilayah kami masing-masing, apapun harganya. Karena kenapa? Kalau kita mau andalkan jumlah kepolisian terbatas, sedikit sekali. Dengan cakupan wilayah yang sangat luas, bahkan satu Babin Kamtip masih melayani ada yang 2 kelurahan kalau tidak salah. Lebih. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Siapa yang mau melindungi? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ya kita saling menjaga keluarga kita. Perhatikan juga keselamatan kesehatan. Bawa APD, alat pelindung diri, jangan lupa. Dan sebagaimana juga bahwa kita yang kita hadapi ini kan kriminal. Kalau dia tahu kita ronda tiap malam, kira-kira apa yang bikin? Dia akan alihkan aktivitasnya di siang. Karena kalau dia mau menekan malam, ada orang malam, ada bisa menekan siang. Yang psikologi kriminal itu dia akan berkembang terus dia, bagaimana caranya dia. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, khususnya wakil RT 3, Siskamling tidak terbatas saja di pos ronda dan tidak terbatas di malam hari, tapi tetap kita menjaga keamanan sepanjang waktu. Mungkin itu saja bisa saya katakan. Terima kasih. Ya, makasih banyak Pak Lurah. Tapi mungkin saya bisa barangkali mewakilkan ini surat-surat sewa. Tentu mohon maaf, bukan ya itu alhamdulillah tidak ada lagi dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tapi tentunya kita di dunia ini mesti hal-hal yang sekecil apapun Pak Lurah, Pak Camat, Pak Babin Kamtimas itu ada gangguan. Jadi kalau bisa mohon kiranya tetap kita backup apapun yang terjadi. Itu kalau kami mau mengamankan diri masing-masing, yang bukan juga sebilang Pak Lurah, Pak Camat yang harus bertanggung jawab. Sebenarnya ranah kepolisian itu yang saya inginkan sebenarnya, karena ini kan kita bantu polisi sebenarnya. Kita bantu polisi. Saya tahu bahwa Pak Camat, Pak Lurah itu ada deklarasinya Pak dari pemerintah. Masuk kami di sini. Yang namanya gangguan-gangguan Pak, yang kecil itu tentu kita dapat perlindungan hukum. Kalau kita dibenjol kira-kira atau kita mengamankan masing-masing, wah ini repot juga. Nah, jadi kiranya mudah-mudahan tidak, tapi tentunya dengan pribadi. Secara kedinasan Pak Babin Kamtimas mewakili kepolisian, tentu tidak bisa ada ada toleransi di situ. Karena ini yang ditugaskan ini adalah orang-orang kepala keluarga Pak. Ini malam Pak. Jadi memang kepolisian harus hadir di situ Pak, secara hukumnya. Bila mana ada gangguan, itu segera Pak. Kenapa yang pencuri ayam yang kecil saja bisa ditangkap? Kenapa orang yang memang negara tugaskan ini Pak? Kenapa tidak bisa dibagi? Kira-kira seperti itu Pak. Supaya tidak kedua. Kalau kita misalnya meninggalkan anak istri, dan kemudian kita tidak ada perlindungan, polisi lepas tangan juga, mohon maaf misalnya. Pak, ya saya tahu kalau pemerintah Pak Camat, Pak Lurah kan ada demokrasi Pak. Dia tidak kewenangan hukum, tapi Bapak. Nah, ini dengan mohon maaf,
harus ada ketegasan itu, bila mana Bapak yang harus ya memanggil dia, karena Bapak di pangkunya jabatannya Bapak itu sebuah jabatan hukum Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Saya ingin mewakilkan Pak. Mungkin ada yang lain mau bertanya? Oke. Kayaknya ini sedikit lagi lobek mic-nya, iya. Ya, betul sekali. Tapi kembali kepada peran dan sertanya kita untuk menciptakan keamanan di lingkungan. Jangan cuma, betul tadi yang disampaikan Pak Lurah, jumlah kami ini terbatas. Tapi kalau ketika Bapak telepon saya, ya apa boleh buat? Suka tidak suka saya harus standby. Yang saya maksud ini, sebelum terjadi, Bapak-bapak cepat hubungi saya supaya ada jeda. Jangan sampai sudah kontak, baru saya ditelepon minta maaf. Saya berbicara harus praduga tak bersalah semua. Karena ini namanya keadilan. Kalau kita minta keadilan sama yang di atas mungkin jelas. Tapi kalau kita minta keadilan di dunia susah. Iya, tidak ada yang abadi. Paham toh, Bapak-bapak? Jadi itu yang saya maksud. Jadi sehingga supaya kita bermitra ini dengan adanya pos kambing ini, situasi aman di lingkungan kita bisa kita jaga. Saya cuma minta nanti di buku mutasinya Pak TG, telepon saya wajib ada. Nah, dan saya juga ketika saya pantau untuk pos ronda semua di Kelurahan Anawai, yang ada di situ saya tulis, yang tidak ada di situ saya tulis. Dan evaluasi juga yang saya koreksi, jangan pedokokari karena sudah begitu juga saya. Sehingga kita sama-sama belajar. Inilah edukasi. Biasa. Dan kalau ketika berbicara masalah apa yang sudah terjadi, insya Allah kalau Bapak niatnya baik, selalu kita utamakan yang namanya humanis, langkah-langkah yang hidup bagus, sehingga orang yang kita tanya juga tidak gampang tersinggung. Ilmu kejiwaan seperti apa yang disampaikan tadi Pak Lurah betul sekali, psikologi. Ketika kita menghargai orang itu, insya Allah orang itu akan menghargai kita. Tapi jangan kayak orang gila. Sudah jelas orang gila, komopi harga jangan. Yang ada kita dipanen Pak. Kalau orang mabuk, setengah gila. Kalau orang mabuk kita maaf, tidak ada maaf. Karena orang mabuk biar kita bicara BCD, PTG, tidak ada yang masuk. Dia A, tembus B. Apa kita mau semua dihargai? Oh, tidak bisa. Nah, itu salah satu solusinya harus diamankan. Bapak, Ya. Artinya kalau dalam kayak begini amankan. Karena saya rasa bapak-bapak semua sudah dewasa. Sudah bisa menilai yang mana yang sudah oleng kapten, yang sudah goyang kapal, dengan yang masih sadar. Kalau kita ini orang muslim, insya Allah yang namanya yang kayak begitu, tolong dihindar. Karena biar kita salat 40 hari, tidak ada gunanya. Sudah tadi saya bilang, jauh memang miras, dan jauh memang juga itu yang namanya penempel. Sekali mencoba, itu tunggu kematian saja. Iya, tidak ada ampun. Karena biar bagaimana, sudah jelas melanggar aturan hukum, ada pasalnya, apalagi mau ribut di wilayah ini. Semacam itu. Saya rasa itu sudah terjawab. Mudah-mudahan tinggal kesadaran dari Bapak, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan kolaborasi. Dan tinggal koordinasi. Jadi kedepannya itu kelengkapan buku mutasi, termasuk struktur, cepat dibikin. Dengan penguatannya kita dari administrasi dan Pak Lurah, tolong dibuatkan SK-nya mereka ini. Jadi jangan lagi ada bahasa-bahasa petugas ronda ilegal. Oh tidak, saya tidak mau kayak begitu. Yang namanya petugas ronda sudah diamanakan jalan lingkunganmu. Nggak usah kok kepo urus orang lain, nggak usah. Saya cuma minta itu, karena di RT 5 juga begitu. Saya kasih tahu mama. Jadi RT 5 bertanggung jawab di wilayah RT 5. RT 3 wilayah RT 3. RT 1 2 nanti saya punya urusan itu. Apalagi RT 4 belum ada bayangannya. Iya. Saya minta tolong ke depannya kita saling mengingatkan, apalagi ini pemekaran untuk RT di wilayah Kelurahan Anawai. RT 3, 4, 5, harapan saya Pak Camat ke depannya jadi barometer. Contoh untuk pos Satkamling. Kalau di RW 4 yang kemarin alhamdulillah kita juara 1, mudah-mudahan ada regenerasinya. Itu harapan saya. Jangan cuma di sana terus di BTN Tunggala. Tapi mudah-mudahan di Baito juga bisa kita perluas. Ya, kenapa mereka bisa di sana di BTN? Kenapa kita tidak di sini? Ya, apa bedanya? Nah, sama-sama kita makan nasi. Bagaimana Bapak? Ya, itu yang saya maksud. Jadi, saya rasa itu mudah-mudahan ke depannya pos rondanya kita ini pelan-pelan saja. Ya, ke depannya mungkin ada lagi tempat bikin MCK di samping, PTG pelan-pelan saja. Karena ini biar bagaimana ya namanya
garam terbatas. Oke? Saya rasa demikian. Pelan-pelan saja Pak. Iya. Karena ini juga pelan-pelan masih ada itu pelan-pelannya juga. Masih banyak itu tapi tadi itu mau maafkan saya bicara ini tapi alhamdulillah kalau di sini warga ini luar biasa. Ya mungkin karena ini juga mau lobet kali sebelum lobet ini saya sebelumnya terima kasih banyak Pak Camat, Pak Lurah, Pak Sek, serta aparat, bapak-bapak tokoh adat, Pak RT, Lima, tokoh masyarakat, Pak Bobi Katimas, saudara-saudaraku, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak segampang ini Allah menggerakkan hatinya beliau-beliau ini memimpin kita bisa bertemu begini senang toh, tidak ada rasa apa, kita bebas berbicara. Kalau di kantornya beliau barangkali terbatas karena beliau hadir ini karena dari masyarakat ke kembali juga ke masyarakat. Kira-kira seperti itu. Dan mohon Pak Camat, Pak Lurah jangan ada bosan-bosannya. Kami dilihat, dididik juga kami di sini untuk kita bersama-sama memajukan apa program pemerintah. Demikian. Mudah-mudahan kita bisa seia sekata ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 03 RW 05 Kelurahan Lawai menyatakan hidup yang diresmikan. Sudah sangat baik.